Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بنية أن الله يفتح على فتوح العارفين وأن الله يرزقنا أرزاقا كثيرة طيبة مباركة بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي Jemaah sekalian rahimakumullah. Sekarang masuk hadis tentang tawakal. Ayat-ayat pun sampul. Bab yakin dan tawakal, ayat-ayatnya sudah saya bacakan yang lalu. Sekarang masuk ke hadisnya. Hadis pertama dari bab tawakal. Tertuju. Wa ammal ahadits al-awwal 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hadis pertama tentang tawakal di sini yaitu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas sepupunipun dari Nabi, karena Abbas saudaranya Abdullah ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, uridat alayyal umam, diperlihatkan, disodorkan, ditampakkan kepadaku umat-umat, ditampakkan kepadaku para umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaiku, maka aku melihat seorang nabi dan bersamanya ar-ruhaib. Ar-ruhaibu itu jamaah atau kelompok di bawah 10, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Niku ruhaib. Terus ada nabi bersama umatnya kurang dari 10. Wan nabiyyu ma'ahu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Dan saya melihat seorang nabi, dia bersama satu laki-laki atau 2 laki-laki. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Dan seorang nabi tidak ada seorang pun yang bersamanya. Idrufi ali sawadun azim. Kemudian ditampakkan kepadaku sawadun azim, jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Lalu aku mengira bahwa mereka itu umatku.
Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini Nabi Musa dan kaumnya. Walakin inzur ilal ufuqi, tapi hendaklah kamu melihat ke ufuk, melihat ke arah yang tinggi. Fanadhartu fa idza sawadun 'azim, lalu aku melihat tiba-tiba ada kelompok yang besar. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar, lihatlah, lalu dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Fa idza sawadun 'azim, maka tiba-tiba ada kelompok yang besar. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Tegas dawuhipun Kanjeng Nabi, yang ini merupakan mukjizat ditampakkan dumateng Kanjeng Nabi para umat Nabi dahulu. Nabi melihat seorang Nabi kita Muhammad SAW, melihat ada seorang Nabi hanya dengan pengikut kurang dari 10. Ada seorang Nabi pengikutnya hanya 1-2 orang. Ada lagi seorang Nabi tidak mempunyai pengikut sama sekali. Kemudian ditambahkan kepada Nabi kelompok besar. Lalu Nabi mengatakan, mereka itu barangkali umatku. Ternyata ini adalah umat Nabi Musa. Nabi Musa bersama kaumnya. Nabi dalam mimpinya disuruh melihat ke ufuk, tiba-tiba di sana ada kelompok besar. Melihat ke ufuk yang lain, ada kelompok besar, lalu dikatakan ini umatmu bersama mereka tuh. Hadhihi ummatuka, ini umatmu. Terus para nabi itu dulu berdakwah bertahun-tahun. Ada yang tidak punya umat, berdakwah bertahun-tahun tapi bukan ada yang mengikut. Dia kados umat-umat sesudahnya ingatan. Ada orang yang alim besar mengajak orang, tapi ternyata tidak ada yang mau ikut sama sekali. Bahkan dimusuhi. Nabi Nuh dulu dimusuhi. Para nabi rata-rata dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabiullah Musa, Isa, Harun, Daud, semuanya merasakan derita yang dialami karena gangguan-gangguan dari para umatnya. Itu nyampaikan kebenaran, ditolak oleh umatnya. Sehingga ada nabi yang tidak punya pengikut. Nah, sementara Nabi Musa ini pengikutnya banyak. Tapi Nabi melihat ke ufuk yang lain, ada kelompok besar. Katakan ini umatmu. Berarti umat Kanjeng Nabi itu paling kata. Umatnya paling banyak, manusianya sudah bertambah sampai ke bumi paling timur, paling barat, utara, selatan. Kemudian Nabi diutus ketika usia 40 tahun, diutus sampai hari kiamat, sehingga umatnya paling banyak. Kalau umat Nabi dahulu diutus untuk umat tertentu, boten sedaya. Nabi ini wafat, tasik wonten, matur-matur berkata sing dirusak, Gusti Allah ngutus Nabi Muhammad. Ada pengikut seperti pengikut Nabi Isa banyak,
Nabi Isa diangkat oleh Allah, difitnah, dibunuh oleh orang Yahudi, tapi mereka berselisih. Ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan tidak. Yang benar tidak menurut Islam. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj panggil kalian Nabi Isa dan bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam, Ibrahim semua sudah wafat, tapi Nabi bertemu. Kok bisa? Itulah di alamul arwah, di alam roh satu dengan yang lain bisa bertemu. Bertemu Nabi Adam, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bertemu di setiap langit dengan para nabi. Jadi yang paling besar umat Nabi. Terus para nabi yang pengikutnya sedikit itu bukan berarti tidak berhasil, bukan berarti dakwah para nabi tidak berhasil, sudah berhasil karena sudah melaksanakan perintah Allah. Hanya kaumnya yang tidak mau beriman, maka kaumnya yang durhaka. Kemudian pengikut Nabi wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan bersama umat Nabi itu kelompok paling besar ada 70.000. Di antara umat Nabi yang banyak ada 70.000. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mlebu swarga boten-boten pertanyaan napa-napa, mlebu bila hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa siksa. Summa nahada, kemudian Nabi bangun, bangkit. Fadakhala manzilahu, kemudian Nabi masuk ke rumahnya. Nabi setelah menceritakan kejadian itu, kemudian Nabi berdiri masuk ke rumah. Fa khadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna jannata bila hisabin wala adzab. Lalu orang-orang semua berbicara satu dengan yang lain tentang mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kok enak ya? Sopo wae kira. Wong 70.000 mlebu swarga tanpa hisab. Sami ngomong. Nah, padahal umat Kanjeng Nabi yang pertama kan sahabat Nabi. Ya mesti ini ya sing bersama dengan Nabi, sing pertama soalnya langsung kumpul karo Kanjeng Nabi. Pokok saling bisik-bisik. Kemudian faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin di antara mereka itu adalah orang-orang yang telah menemani Rasulullah. Kira sisi pertama. Mungkin dari 70 itu ya orang-orang yang menemani Rasulullah. Waqala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam, mungkin orang-orang yang dilahirkan dalam Islam, orang-orang yang dilahirkan dalam Islam, falam yusyriku billah, mereka tidak menyekutukan Allah. Ya kira-kira wong 70.000 wong sing mlebu Islam ora sampai melakukan kesyirikan. 70.000 tidak sampai melakukan kesyirikan.
wa dzakaru asya, dan mereka menyebut macam-macam, namanya orang banyak. Ini masing-masing ngomong. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah keluar menemui mereka semua. Kemudian masuk rumah, keluar lagi. Sambuni sahabat Sami mengatakan yang 70.000, Kanjeng Nabi Muda keluar. Faqala, lalu Nabi berkata, "Man ladzi taquluna fi?" Apa yang kalian bicarakannya? Man ladzi utawi apa kang taquluna padha omong-omong sira fi ing dalem alladzi. Awakmu kabeh ngomongni apa? Kok rame wae. Fa akhbaruhu, kemudian mereka memberitahu Nabi. Satu mengatakan begini, satu mengatakan begini, satu mengatakan begini. Setelah diberitahu Nabi, Nabi mengatakan faqala humul ladina, mereka adalah orang-orang yang la yarquna, tidak melakukan ruqyah. Ruqyah, pengobatan kali dungu-dungu. Mereka orang yang tidak melakukan ruqyah. Wala yastarquna, dan mereka tidak minta diruqyah. Yang ketiga, wala yatabayyaruna, dan mereka tidak memperhatikan isyarat-isyarat burung. Yatabayyarun itu diambil dari kata bayrun, artinya burung. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal, berserah diri kepada Tuhannya. Jadi ada 4 yang masuk surga tanpa hisab: tidak meruqyah, tidak minta ruqyah, tidak menggunakan isyarat burung, dan bertawakal kepada Allah. Terus la yarqun, boten ngobati kali ruqyah, boten berarti dilarang. Karena Kanjeng Nabi ketika gelak, ketika Nabi sakit, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril nambani, dikai maca donga, ditambani Allahumma bitura bi'abdina wa biriqina ila akhirih. Kalau kenapa wonten lagi. Jadi terus doakan akhirnya Kanjeng Nabi sehat. Kanjeng Nabi enten tiang sakit, Kanjeng Nabi menjenguk, kemudian membaca doa untuk kesembuhan. Ini angsal, tidak dilarang. Tapi yang dilarang apa? Yang dilarang itu meruqyah orang, mengobati dia, donga masa jahiliyahnya. Terus donga niku tiang-tiang jahiliyah nyebut berhala nih, berhala-berhalanya disebut. Kadang wonten tiang kejawen niku damel cara Jawa, tapi mboten kok muga-muga Gusti Allah paringi sehat, muga-muga paringi waras. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga dan balik kaya asali ila akhirih. Tapi dalam napa nggih? Danyang ila akhirih ini nyebut danyange. Danyange biasanya dia baik. Biasanya dia lagi Pak Dini. Iki ngono lorone gara dieloi Bali, dieloi Pak Dini. Kados ngoten niku. Jadi jaluk kopi sing umumna. Jaluk kopi ya, iki kudu tukokne rokok. Wong pengen waras malah ditambahi rokok. Masyaallah. Wonten niku boten tiyang Jawa ta. Boten tiyang Jawa ta. Jawa ya apa
di Kalimantan, di Sumatera. Terus wala yastarqun, tidak meminta diruqyah. Kalau minta diruqyah tapi ndamel donga-donga ingkang sae, donga-donga saking Al-Qur'an, saking Kanjeng Nabi, donga-donga saking para ulama, akal-akal sae. Contone niku wau ndamel bahasa Arab napa cara Jawa. Agar muga panjenengan diparing Allah Subhanahu wa taala lekas sehat nggih. Terus maos napa mugi-mugi panjenengan tinggal diparingi saras, diparingi kelancaran sedaya ila akhiri, kalih di pijet-pijeti diusul-usul nggih. Terus dungane sae. Lah ya wis anu sing jahiliyah disebut kabeh naudzubillah. Wala yatayyarun tapayyar. Niku siang tiang jahiliyah kalau akan pergi niku melepas burung. Lalu kiambae badhe lunga ngalor kok burunge ngidul ora sidul. Lalu burunge ngulon kiambae badhe ngalor ora sidul. Arep mantu sok tanggal samene nyecule burung dhisik, ternyata calone nok etan burunge ngulon. Iki judulnya ora etan, iki judulnya ngulon. Ngono carane gak rapi-rapian ae. Buki tenan nggih kan. Buki tenan. Wala yatayyarun, mau dagang. Lah pasarane wayahe ngidul. Maten-maten burunge mboten ngidul. Ora sida budal. Ya ora sida pegawe pisan. Ora kamar turu. Nggih, turu. Terus wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Dari 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab, mereka adalah orang yang tidak meruqyah dengan doa-doa yang dilarang, meminta ruqyah dari orang-orang yang menggunakan doa-doa yang tidak benar. Yang ketiga, tapayyur, dilarang tapayyur, yaitu melakukan sesuatu dengan isyarat buruk. Yang keempat, mereka bertawakal, yang ingkang masuk surga tanpa hisab. Bukan berarti ini berobat boten angsal, berobat nggih angsal, ruqyah nggih angsal, asalkan bukan yang belok, boten ingkang melenceng. Donga niku donga bener. Bahwa mesti nambani, oh iki katutan jin iki, jine nak kene iki manggone nasi gile-gile. Makanya sikil muka salah ya, ya kan jadi loro mungkin kan. Jin nak kene iki, jadi saiki numpak-numpak, ayo aja ganggu, motor-motor harus ngerti. Awakmu main di, pada sing jawab sing sakit kan. Aku kono ini apa om iki soal dhek gini lah iki. Yang dulu semacam-macam itu ngoten. Jin-jin dijak ngomong, ngoten-ngoten sing ngomong sing kena jin. Tambahane mawon langsung dibacane langsung nopo, ora usah ditakoni. Aja seneng delok. Seneng dinampi. Kita senang delok niku gak bener melenceng. Roy sing mati ditekakne mangono kaya kuwasa wae nekakne roh. Astagfirullahaladzim. Boten bener niku ndamel jin. Jin teko ngoten-ngoten dados tiyang sing ditugani kesurupan, ora takoni macam-macam. Aku alam akhirat ini wis biarai syirik bisa naudzubillah min dzalik. Daripada ngoten kon maca Fatihah ngake. Fatihah sing ngake jaluk hajat del Gusti Allah napa. Mungkin cepet diparingi. Ya ngomong iki nampi terus masih enggak beres. Maten-maten mereka bertawakal kepada Allah. Terus kawan,
tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, tidak menggunakan isyarat buruk, dan kepada Allah bertawakal. Faqama Ukashah bin Mihsan, kemudian berdiri Ukashah bin Mihsan, sahabat Kanjeng Nabi. Faqala, ia matur, ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Ya Allah, gimana Kanjeng Nabi? Ud'u Allah, doakan kepada Allah ayyaj'alani minhum, agar Allah menjadikan aku dari golongan mereka. Ukashah ini cepat, dia langsung berdiri matur dumateng Kanjeng Nabi supaya didoakan kepada Allah, Allah menjadikan dia termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab. Dijawab oleh Nabi, anta minhum, kamu termasuk mereka. Kamu termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berarti pun dijamin dari Nabi, anta minhum, kamu dari mereka. Summa qama rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain berdiri, faqala ud'u Allah ayyaj'alani minhum, doakan kepada Allah agar menjadikan aku dari mereka. Faqala, Nabi Daud, sabaqaka biha Ukashah, kamu sudah didahului oleh Ukashah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaq alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim, karena di kitabnya Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada. Terus sahabatnya itu Mary ingin termasuk 70.000, ternyata awakmu disi Ukashah. Bukan berarti itu isyarat dia tidak masuk surga, bukan. Maksudnya yang Ukashah cepat maturipun dumateng Kanjeng Nabi, sing setunggali kadung didisi, ya sabar wae, nggih sabar wae. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Terus ada beberapa penjelasan. Pertama, fadlu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana umat-umat dahulu diperlihatkan kepada Nabi. Diperlihatkan kepada Nabi ini ada kalanya dalam keadaan tidur atau dalam keadaan melihat mimpi, karena mimpinya Nabi itu hak, atau melihat langsung pada malam Isra, atau melihat langsung pada malam yang lain. Dan Allah telah memberi kekhususan kepada Nabi-Nya alaihissalam sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Terus Nabi melihat kaum-kaum itu mungkin melihat dalam tidur, dan mimpinya Nabi itu benar. Atau melihat langsung, bukan tidur, diperlihatkan. Kan saja mawon diperlihatkan. Allah Maha menciptakan, maha segalanya, memperlihatkan. Contoh panjenengan saat ini lek ningali foto-foto ten pundi, ten kebun binatang, ten pantai, ten pundi, diperlihatkan di situ banyak orang yang datang. Pengajiannya puas Ustaz Abdul Somad, dan YouTube panjenengan ningali uang sak lapangan sampai berdat nih, saking kakai kuwadah sangat. Diperlihatkan kepada Nabi. Kalau Nabi itu kok mimpi, maka mimpinya benar. Mungkin diperlihatkan dalam mimpi atau melihat langsung. Kembali diperlihatkan. Zaman dulu belum ada film, belum ada gambar-gambar
bisa disaksikan oleh orang banyak. Sekarang zaman modern, panjenengan sadar menyaksikan sekian manusia yang ada di lapangan penuh, padahal panjenengan boten dugi teng panggenane. Ningali siaran televisi, gedung-gedung besar, di dalamnya orang-orang besar sedang mengadakan sidang, saged melihat langsung. Tapi zaman Kanjeng Nabi siang sahabat boten saged ningali niku. Wis mau Madinah gampange, mau Madinah mau pertemuan suku Aus sampai Khosraj jumlahe akeh, cuma mireng tok. Lek sakniki lek disuting kan saged ningali. Lah zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada syuting dan seterusnya, Nabi bisa melihat karena itu mukjizat. Mukjizat yang diberikan Allah kepada nabinya. Bayan fadlillah ta'ala ala nabiyhi bi anna ummatahu aksarul umam. Yang kedua penjelasannya adalah ini penjelasan keutamaan Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya adalah umat yang paling banyak. Umat Kanjeng Nabi niku paling kathah. Dimulai Kanjeng Nabi diutus sampai hari kiamat itu umatnya Nabi. Orang Yahudi Nasrani yang mengaku umat Nabi Musa niku boten, niku umat Kanjeng Nabi. Boten purun tumut Kanjeng Nabi, ikut ajaran yang lain-lain, itu bentuk kesyirikannya. Boten percaya, malah percaya yang sendiri. Yang ketiga, keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyandarkan diri kepada Allah dalam menolak madarat atau mendatangkan manfaat. Keutamaan tawakal dumateng Allah Ta'ala, menyandarkan diri tidak kepada Allah dalam menolak madarat dan mendatangkan kemanfaatan. Kita ketika bekerja, tandur, budal bawa kendaraan, pengen angsal rezeki, tawakal bismillah berangkat. Supir angkot berangkat, supir angkot menyandarkan diri kepada Allah penuh. Sungguh kami rezeki kan Gusti Allah. Mata-mata dan pergi di kantor rezeki. Tini orang-orang kau sepi, supir angkot karena masyarakat yang juga sepeda dewi-dewi, supir angkot akhirnya kendaraannya sepi. Ya pun tawakal dan Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah bagi paling ingkang itu, paling ingkang itu. Terus tawakal. Bama Allah Ta'ala lil mutawakkilin min ajrin 'azim. Menyandarkan diri kepada Allah dalam menolak keburukan dan mendapatkan kemanfaatan, dan tawakal pada apa yang disediakan Allah bagi orang-orang yang menyandarkan diri kepadanya, yaitu Allah memberi pahala yang besar. Setiap menyebut niat melakoni badai melampaui sesuatu, ternyata tidak berhasil, tapi dia sudah bertawakal kepada Allah, itu sudah ditulis ibadah. Besok berangkat megawi, aku tak manen sawahku, garap sawah kakak. Tuki sawah pun tawakal dan Gusti Allah. Wis ditandur, wis dimes, wis disemprot, wis diresiki supete ila akhirih. Begitu sesuk wae panen, tiba-tiba mambengi udan deres. Parine ambruk. Pripun parine ambruk? Campur endut, ya. Campur endut. Biasanya panennya akeh, panennya mari saiki. Bertawakal mau Gusti Allah. Aku wis ikhtiar, wis mandani, wis kini dene dadine kaya ngene, ya wis tawakal marang Gusti Allah. Mboten muring-muring, moro-moro nyebut apa? Macam-macam.
nggih. Kaya omongan wong Surabaya ngoten iki lho. Nggih. Nyebut-nyebut ngoten. Terus ini Allahumma sholli ala Muhammad. Misui diganti salawat misui diganti salawat saya. Pada usah misu. Terus tentang hukum ruqyah. Saya kira kadah nih kan ruqyah pengobatan sing ditungani wonten macam-macam. Iki kula enggak ada rencana kata ahli niku. Saya sekolah kali kula di Jakarta. Iki yang baik ahli ruqyah sampai dipasang teman. Walaupun itu pokoknya tentang ruqyah. Terus yang baik diundang berbundi-bundi. Ruqyah dengan Al-Quranul Karim boleh. Ruqyah dengan doa-doa. Dengan Al-Quranul Karim, maca Al-Quran, maca surat nopo, macam-macam disebulakan tentang tiyane, disebulakan tentang doya-doyane diombe asa. Maca timo saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Wonten sing ngoten kalih mijeti sing lara wonten macam ngoten kalih disebulaken dengan banyu baten-baten doyane diunjuk mboten apa-apa. Yang penting doanya tetap doa yang baik-baik. Pun ngantos donga sing biasa diwaca kali tiang-tiang kejawen wonten, kemaduran wonten mboten. Agama Madura kemaduran mboten wonten. Nek wong Jawa kejawen enten. Ya ngaku Islam, ya percaya kalimat syahadat, tapi sholat saenake. Gitu. Sholatnya iling-iling ila akhiri. Kadang Madura mboten wonten. Sebelum itu. Sing salat ya lain. Ini kata mawon, sing boten sholat di kata mawon, tapi istilah Islam sejati, Islam anu Madura mboten enten. Ing Jawa niki sing kata Islam sejati, Islam sejati. Apa? Ilmu sejati. Oh, Pak Nur boleh di sini. Nggih, karena harus mari wakil Islam sejati nggih. Nah, sing boten asal niki, maka min amalil jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, wadhalalat kesesatan-kesesatan, wasya'wadah, asy'awadah khurafat, allati tunafi sihhatal iman yang menafikan kebenaran iman, wa kamalat tawakkul menafikan kesempurnaan tawakal. Tahrimut tasya'um wa tafayyur, berikutnya haramnya hukum menganggap sial dan karena ada isyarat burung, isyarat burung maka dianggap sial. Kalau belum mau perginya ini kasih sial berendaran tidak tabrakan ila akhirih. Terus dengan kanjeng Nabi Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul dengan kanjeng Nabi Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri, wa bika amantu kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu dan atasmu aku bertawakal, wa ilaika anabtu dan kepadamu aku kembali, wa bika khasamtu sebab engkau ya Allah aku memusuhi musuh-musuhnya Allah. Allahumma a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau. Antudillani, jangan sampai Engkau menyesatkan aku. Antal hayyul qayyum, Engkau zat yang maha hidup, maha tegak, maha mengatur. Alladzi la yamutu, yang tidak meninggal. Wal jinnu wal insu yamutu, sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Hadis muttafaqun alaih.
Kalau tak maksudi bangsa kesannya apa? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul qayyum alladzi la yamutu wal insu wal jinnu atau wal jinnu wal insu yamutu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul qayyum alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul qayyum alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Insyaallah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma bi'izzatika la ilaha illa anta. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul qayyum alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Iki dungane tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang sesat. Wonten malih sing panjang. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Baru Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Niki Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Dungane Kanjeng Nabi niku kathah panjenengan nek boten apal sedaya paling boten ada di antara doa Nabi niku ingkang panjenengan amalaken kanthi istiqomah. Contohnya kata wiridan nonton sholat, itu luar biasa. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, akbar zikir, matur-matur dungo. Itu luar biasa. Jangan ada istiqomah. Mungkin ingin lebih kata malik istighfar, sholawat, la haula wala quwwata illa billah, kalimat-kalimat thayyibah. Yang gadai amalan-amalan macam itu, insya Allah Gusti Allah paring ingkang sae, termasuk terhindar dari hal-hal yang tidak disukai dan dimudahkan
napa mawon ingkang dados hajatipun. Soale lisane nyebut Allah terus, Gusti Allah selalu menjaganya. Cekap ngantos niki. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani, la ilaha illa anta an tudillani alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum